Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakalan ngejelasin materi tentang hukum dagang. But first, let me introduce myself. Perkenalkan, nama aku Benjamin Pratama. Aku dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum Angkatan 2021 dan sekarang sedang menempuh pendidikan di hukum semester 4. Sebelum kita masuk ke materi inti, aku bakalan ngejelasin apa sih itu hukum dagang. Oke, let's go. Hukum dagang dapat diartikan sebagai aturan khusus yang mengatur seputar dunia usaha dan kegiatan berusaha. Nah, kenapa sih dagang ada di Fakultas Hukum? Emang apa sih bedanya sama dagang yang ada di Fakultas Ekonomi? Nah, bedanya dagang yang ada di Fakultas Hukum dan dagang yang ada di Fakultas Ekonomi, di Fakultas Hukum itu lebih menitik beratkan aturan-aturan yang terjadi di dalam perdagangan tersebut. Sedangkan di ekonomi itu lebih luas. Bahasa simpelnya itu gini, kalau di ekonomi itu lebih mendalam, kalau di hukum itu hanya mengurus tentang aturan-aturan yang terjadi di dalam dagang tersebut. Nah, gitu. Hukum dagang dapat diartikan juga sebagai aturan khusus yang mengatur seputar dunia usaha dan kegiatan berusaha. Hukum dagang juga memiliki sumber. Kalau pidana punya KUHP, nah kalau hukum dagang punya hukum perdata, nah KUHP. Dan juga yang kedua, sumber hukum dagang itu juga ada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah ini dua contohnya. Nah itu tadi perkenalan secara singkat tentang hukum dagang. Sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik. Itu tentang jual beli, jual dan beli. Sebelum aku jelaskan lebih lanjut, ada baiknya kalian nonton dulu video yang satu ini. Karena kita akan membahas lebih spesifik, lebih baiknya kita pindah angle dulu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jual beli perusahaan. Nah, jual beli perusahaan tersebut juga sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih tepatnya diatur dalam pasal 1457 yang berbunyi, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tersebut juga ada macamnya. Pertama, ada jual beli percobaan. Kedua, ada jual beli banjar. Dan yang ketiga, ada jual beli yang ditetapkan oleh dua belah pihak. Ketiga macam-macam jual beli tadi itu ada aturannya, yaitu di sini. Nah, bagaimana sih terjadinya jual beli di hukum dagang? Nah, itu semua juga sudah teratur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih tepatnya diatur pada pasal 1458 yang berbunyi, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Nah, jual beli kan sudah. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu surat-surat berharga. Oke. Ya, seperti tadi kita pindah angle dulu biar enak. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, surat berharga adalah surat pengakuan hutang komersial, saham, obligasi, kontrak berjangka atas efek, dan setiap dokumen atau tanda yang dapat dipindahtangankan lainnya yang nilainya tergantung ada nilai dari efek yang mendasarinya serta instrumen derivatif. Setelah pengertian surat berharga tadi, sekarang kita masuk ke fungsi surat berharga. Nah, surat berharga itu ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat untuk berinvestasi, kedua sebagai alat bukti perikatan dasar, yang ketiga sebagai alat untuk mengalihkan hak, dan yang terakhir yang keempat adalah sebagai alat pembayaran. It's time to analisis kasus. Oke, let's go. Bos pengembang Pasar Turi Baru dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri PN Surabaya. Terdakwa dituntut pasal 378 KUHP dan penggelapan. Kasus yang menjerat bos Pasar Turi Baru tersebut berawal dari transaksi jual beli tanah di kawasan Malang, Jawa Timur dengan nilai 4,5 miliar pada tahun 2015. Transaksi jual beli tersebut dilakukan di Surabaya dengan melibatkan seorang notaris Karolin yang beralamatkan di Jalan Kapuas. Namun, setelah korban sudah memberikan uang, ternyata sertifikatnya tidak diberikan. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima surat hak guna bangunan atau SHGB.
Namun saat korban ingin mengambil haknya, Henry mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Iya, jaksa menyatakan terbukti pasal 378 penipuan. Iya, yang ditipu apa? Tidak jelas. Nah, apa yang ditipu? Sifat material handling. Material handlingnya itu apa? Perbuatan yang dinyatakan melanggar unsur delik. Namun, setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Ternyata, SHGB itu dijual lagi ke orang lain oleh bos PT Galabumi Perkasa itu dengan harga 10M. Kasus itu pun akhirnya dilaporkan ke polisi Polrestabes Surabaya. Mungkin sekian video pembelajaran dari aku. Jika ada salah kata, aku mohon maaf. Jika ada miskomunikasi atau misinformation, aku mohon maaf. Dan jika ada koreksi, silahkan tulis di box komentar below. Ya, saya rasa itu sekian dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Dadah, siap.